Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala kerajaan. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Raja di atas segala raja Tuhan, namamu yang layak disembah, yang layak ditinggikan di muka bumi ini Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Bapa seperti Engkau, kami bersyukur mempunyai Raja seperti Engkau Tuhan. Kami rasa aman di dalam Engkau, kami rasa Tuhan kami bersuka cita dan damai sejahtera saat kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan boleh sampaikan umat jemaat siang hari di tempat ini Tuhan. Maka Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak berkati setiap firman Tuhan yang kami akan pelajari Tuhan. Berkatilah bibir hamba-Mu, taruh perkataanmu di perkataan hamba-Mu, taruh isi hatimu di isi hati hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan firman yang keluar dari bibir hamba dapat menguatkan setiap umat jemaat di tempat ini. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini, sembunyikan hamba-Mu ini di belakang kaki salib-Mu, agar nama Tuhan benar-benar sajalah yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur, yang siap diberkati Tuhan, yang disayang Tuhan, umat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, haleluya. Bersama Bapak di tempat ini yang siap diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa, haleluya. Saudara diberkati, amin. Banyak uang, amin. Banyak berkat, amin. Banyak mujizat, amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang datang siang hari ini, kita pulang bawa berkat yang luar biasa, bawa jawaban doa dari Tuhan. Haleluya. Saudara, kita siapkan hati kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita buka kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, saudara, sama-sama kita mau angkat Alkitab kita, Alkifon kita. Yang gak bawa apa-apa juga angkat aja tangannya. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Alkitab ini adalah berasalkan dari firman Tuhan, perkataan firman Tuhan sendiri. Maka Tuhan, biarlah Engkau berbicara agar firman Tuhan menguatkan setiap kami. Berbicara agar firman Tuhan membenarkan, bahkan menyembuhkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Saudara, di siang hari yang indah ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur banget saya boleh ada di sini, saudara, bertemu Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini. Saudara, saya bersuka cita boleh ada di tempat ini, ditugaskan oleh Gembala Sidang, boleh mengajar di cabang Tiberias Sunter supaya kita bisa menjadi berkat. Semoga firman yang dibagikan tempat ini boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat setiap kita semua. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Sama-sama saudara, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Yang sudah di sana sama-sama akan katakan haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kita baca sama-sama ayat yang pertama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ayat yang kedua, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat yang keempat, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan
untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayat yang ke-6, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat yang ke-7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat yang ke-8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Sama-sama kita katakan haleluya. Saudara yang siap diberkati Tuhan, kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa. Musa menulis kitab ini, peristiwa terjadi simbol keangkuhan pada zaman ini adalah sekitar tahun 1720 sampai tahun 1550 before Christ atau sebelum Masehi. Kejadian ini terjadi setelah kejadian air bah Nuh. Pada itu, kejadian peristiwa air bah Nuh itu terjadi pada tahun 2720. Jadi selangnya ada 1000 tahun, saudara. Dari kejadian air bah Nuh sampai kejadian ke tanah Siniar ini, menara Babel ini, ada sekitar 1000 tahunan. Saudara, bahasa Ibraninya menara Babel di dalam yang akan kita bahas ini, bahasa Ibrani menara Babel adalah Migdal Bavel. Migdal adalah menara, Bavel adalah Babel. Namun ada bahasa Arabnya juga ternyata, saudara, yaitu adalah Burj Babil. Apa, saudara? Burj Babil. Ya, adalah narasi di mana terjadinya perbedaan bahasa setelah peristiwa ini. Nanti kita akan bahas sama-sama, saudara. Peristiwa ini adalah yang menjadi simbol keangkuhan atau kesombongan manusia pada zaman itu. Makanya, saudara, kita akan bahas siang hari ini adalah kesombongan manusia saat mereka ke tanah Sinear. Saudara, tanah datar Sinear adalah tanah di mana kesombongan manusia terjadi. Saya ulangi, saudara, tanah datar Sinear adalah tanah di mana kesombongan manusia terjadi. Dari firman ini kita belajar bahwa kecerdasan manusia berasal dari Tuhan. Seiring bertambahnya kecerdasan manusia dan pengetahuan manusia, maka bertambah juga kemampuan manusia untuk berkarya. Seiring bertambah kecerdasan manusia, maka bertumbuh juga kemampuan manusia untuk berinovasi. Seiring bertambah kecerdasan manusia, maka bertambah juga yaitu karya-karya ciptaan teknologi, saudara. Di zaman Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, kisahnya adalah menandakan bahwa manusia diberikan kecerdasan yang luar biasa. Manusia diberikan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Sama-sama bilang kecerdasan. Manusia diberikan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Sama-sama bilang kekuatan. Cuma seringkali manusia tidak mempergunakan karunia yang Tuhan kasih buat kita. Kita dikasih kecerdasan sama Tuhan, tapi kita gunakan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita dikasih kekuatan dari Tuhan, tapi seringkali kita bukan menggunakan kekuatan kita dari Tuhan. Seringkali kita membuat sesuatu, bahkan berkarya sesuatu yang untuk menguntungkan sesama manusia. Dan dalam karya tersebut, dalam pembuatannya kita tidak mengandalkan Tuhan juga. Makanya hasilnya tidak memberkati sesama dan tidak memuliakan nama Tuhan, saudara. Dalam industri teknologi, perkembangan teknologi dari zaman dulu sampai sekarang, kita tahu ya ada 4 ya, saudara. Industri yang pertama adalah 1.0, itu adalah yaitu water power system. Lalu yang kedua industri 2.0, mass production, assembly, electricity, kelistrikan. Industri 3.0, computer and automation. Lalu sekarang yang industri 4.0 yaitu adalah cyber physical system. Ya, sekarang makanya ada internet yang saudara bisa pakai ya. Saudara bisa pakai Instagram, saudara bisa pakai TikTok, saudara bisa pakai konten ya, bikin konten ya. Nah, sekarang kita dikasih fasilitas itu sama Tuhan. Zaman dahulu belum ada. Makanya kecerdasan manusia, kekuatan manusia dibuat untuk membangun kota, untuk membangun menara, untuk menyaingi Tuhan. Lalu apa yang disamakan dengan sekarang? Kecerdasan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu digital, saudara. Sosial media. Kita dikasih
kecerdasan sama Tuhan yang kita pakai bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi buat bikin konten lucu-lucuan, buat Instagram yang lucu-lucuan, TikTok yang lucu-lucuan, saudara. Zaman dahulu, bedanya zaman sekarang, dahulu berburu hewan, saudara, untuk hidup, untuk survive. Lalu sekarang kita survive, sekarang berburunya karena apa? Berburu followers. Benar apa benar? Bilang sama kanan kirinya, berburu followers. Benar kan? Sekarang saudara, followers paling dikit paling ada 100. Saya follower saya 900 plus saudara, belum sampai 1000. Karena mungkin konten saya bukan konten yang menyenangkan manusia, tapi konten saya berbagi berkat sama orang, memuliakan nama Tuhan gitu. Makanya follower saya nggak terlalu banyak, karena nggak saya gunakan untuk kebutuhan dunia, saudara. Saudara, di dalam Kejadian 11 yang kita akan pelajari sama-sama, ini korelasinya apa yang ada di kehidupan masa sekarang. Jadi struktur Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, di ayat yang pertama, saudara, yaitu adalah satu bahasa dan tempat. Satu bahasa dan apa, saudara? Satu tempat. Yang B, pembangunan kota dimulai, yaitu ada di ayat 2 sampai ayat yang keempat. Itu kenapa tadi cuma satu ya? Kepleset ya Mas ya? Urapan Tuhan terlalu kencang apa gimana? Ya saudara, ya kita fokus dengan kebenaran firman Tuhan yuk. Memang saat kebenaran firman Tuhan dinyatakan, ada iblis yang gak suka. Yuk sama-sama, yang pertama yaitu di ayat yang pertama bicara tentang satu bahasa dan tempat. Lalu di ayat 2 sampai ayat yang keempat itu berbicara tentang pembangunan kota dimulai. Ya, lalu yang ketiga, yang C, di ayat 5 sampai ke 7, Elohim bertindak atau Allah bertindak. Di ayat yang ke-8 pembangunan kota terhenti. Lalu ayat yang terakhir, bahasa dikacaukan dan diserahkan. Ini struktur ini akan kita bahas satu-satu, saudara. Nanti kita akan bahas, saya akan bagi, yaitu garis besarnya menjadi 6. Judul khotbah saya adalah Tanah Sinear menjadi, yaitu kesombongan manusia atau kejatuhan manusia. Jadi sinear, kata sinear saya bagi, yaitu menjadi 6. S, garis besar khotbahnya adalah yaitu sinear. S, satu kebudayaan. Lalu yang kedua I, I-nya apa saudara? Ingin melawan Tuhan. Sinear, N-nya adalah nekat melawan Tuhan. E-nya adalah Elohim bertindak. A-nya angan-angan hati hancur. Lalu yang terakhir R-nya dari sinear adalah rencana ilahi terlaksana. Yuk sama-sama kita baca Kejadian 11 ayat yang pertama. S yang pertama adalah satu kebudayaan. Di ayat yang pertama berbicara seperti ini. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Saudara, di zaman dulu tidak ada bermacam-macam bahasa. Di zaman dulu tidak ada bermacam-macam logat. Cuma satu, saudara. Cuma satu, saudara. Yaitu bahasa yang ada pada zaman tersebut. Sebelum itu di zaman Adam dan Hawa ada bahasa juga, tapi bahasa surgawi kita nggak tahu, saudara. Lalu di Kejadian 11 ada satu bahasa dan satu logatnya. Ini adalah firman Tuhan yang Tuhan mau nyatakan buat setiap kita semua, yaitu beranak cuculah dan penuhilah bumi, yaitu kepada latar belakang dari cerita air bah yang tinggal keluarga Nuh. Ini maksud seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya, karena hanya keluarga Nuh yang tinggal di sekitar gunung Ararat. Setelah kejadian air bah itu cuma satu keluarga, yaitu kejadian keluarga Nuh. Nuh punya anak 3, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu Sem, Ham, dan Yafet beranak cucu. Maka itu dijelaskan di dalam Kejadian 8, saudara. Kejadian 9 dan Kejadian 10. Kejadian 8, Tuhan memberikan perjanjian kepada Nuh bahwa tidak akan mengadakan air bah lagi. Lalu di Kejadian 9 juga berbicara, yaitu keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Sampai Kejadian yang ke-10. Dan Kejadian 11 berbicara bahwa keturunan Ham, kelompok keturunan Ham pergi ke timur. Makanya di ayat yang kedua juga dibilang mereka pergi ke timur, ke tanah Sinear, ke tanah datar Sinear. Kita akan belajar yaitu yang pertama, satu kebudayaan. Saudara, waktu itu memang tidak banyak bahasa. Makanya mereka berkomunikasi melalui satu bahasa. Dalam kejadian ini mereka pergi ke timur, mereka ke tanah Sinear. Kita baca Kejadian 11 ayat 2 sampai 3 deh, saudara. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana.
Ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat yang kedua, saudara, maka berangkatlah mereka. Siapa mereka? Siapa mereka? Mereka adalah keturunan Ham. Mereka keturunan Ham. Keturunan Ham ini kenapa agak beda sama keturunan Sem dan Yafet, saudara? Karena di saat mereka telah menemukan dataran, Nuh adalah peternak penanam buah anggur yang pertama. Setelah dijadikan wine, Nuh mabuk oleh anggur, lalu Nuh pingsan. Ditemukan oleh 3 anak. Anak yang pertama nih Ham. Saat melihat aurat bapaknya dia pergi. Lalu Sem dan Yafet saat melihat aurat bapaknya, dia tidak lihat ya, mereka tidak lihat aurat bapaknya. Mereka ambil kain, mereka sambil memalingkan pandangannya, menutupkan aurat bapaknya dengan kain. And then setelah bapaknya bangun, Nuh bangun, mengetahui akan hal itu, Nuh mengutuk Kanaan, mengutuk Ham, bapak dari Kanaan. Makanya agak beda keturunannya Ham ini. Dari keturunan Ham dan Yafet ini agak beda. Nah, makanya mereka mau menyamai diri dengan Tuhan. Mereka bikin kelompok sendiri, and then mereka ke tanah Sinear. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya dengan baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Saudara, jadi di ayat yang ketiga mereka merencanakan untuk membangun kota. Ya, maka mereka mengambil batu bata, membuat batu bata dan membakarnya baik-baik untuk dijadikan semen. Kalau sekarang tuh berarti semen putih sama semen sama pasir diaduk-aduk. Nah, itu buat aciannya, saudara. Nah, zaman dulu belum ada semen. Jadi mereka dulu pakai batu bata yang dibakar. Nah, tergala-gala ini apa? Tergala-gala ini bercampur aduk, saudara. Dicampur aduk menjadikan semen buat batu bata tersebut. Untuk menjadikan kota itu belum salah, saudara. Tuhan memerintahkan manusia untuk memenuhi bumi, tapi manusia ingin melawannya dengan membangun kota-kota bagi mereka. Ini tidak salah membangun kota, karena memang perintah Tuhan sama Nuh untuk beranak cuculah dan penuhilah bumi. Saudara, siapakah mereka yang tadi saya bilang adalah keturunan Ham? Yang ketiga, saudara, N-nya, Sinear. N-nya adalah nekat melawan Tuhan. Itu ada di Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, ini di saat manusia jatuh dalam dosa. Sebenarnya mereka kemarin udah bikin salah, di ayat yang ketiga sudah bikin salah, tapi ini jadi masalah sekarang. Kenapa? Karena mereka mau menyaingi Tuhan. Mereka mau bikin sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Artinya mau menyamakan sama Tuhan, saudara. Saudara, kata Sinear itu terbagi menjadi 2. Sin dan Ir. Ya, sin dan Ir. Dosa dan telinga. Saudara, iman itu timbul dari mana? Halo, ada jemaat di sini? Iman timbul dari mana, saudara? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita bertumbuh, imun kita juga bertumbuh, kita jadi sehat. Makanya sekarang Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di sini pulang, saya percaya sehat sempurna. Kenapa? Pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus. Saudara, iman timbul dari pendengaran, dosa juga timbul dari pendengaran. Bagaimana artinya? Kalau kita dengar firman Tuhan, kita dikuatkan. Ya kan, kita dikuatkan, kita menerima kekuatan dari firman Tuhan, kita dikuatkan, kita dibenarkan, kita merasakan damai, sejahtera, dan sukacita. Akhirnya kita merasakan kemuliaan Tuhan ada dalam kita, dan kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Begitupun juga dengan dosa. Apa arti dosa timbul karena pendengaran? Di saat kita tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di saat kita tidak mendengarkan kata-kata Kristus, apa yang kita dengar, saudara? Apa yang kita dengar? Apa yang kita lihat? Sosial media. Benar gak, saudara? Seringkali manusia kalah dalam kehidupannya sehari-hari karena hari-harinya dia tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hari-harinya dia tidak mendengarkan apa isi hati Tuhan yang tertulis dalam Alkitab yang harusnya kita baca setiap hari. Benar apa benar? Ngaku aja, saudara. Iya kan? Yang sering kita dengar, yang sering kita lakukan adalah bukan kebenaran firman Tuhan atau membaca kebenaran firman Tuhan, tapi yang sering kita dengar adalah perkataan-perkataan dunia.
Setiap hari bangun kita bukan melakukan doa atau satu teduh, tapi kita langsung lihat handphone, langsung lihat ya market yang trading, langsung lihat berita, ada berita apa nih di dalam dunia ini. Sehingga akhirnya kita terkontaminasi sama apa yang kita dengar ya, news kecelakaan di mana, ada gempa di mana. Akhirnya kita terkontaminasi pikiran kita sehari-hari. Kita lihat teman kita dipecat, diposting di news. Ya, hari-hari gini memang sosial media buat tempat curhat, saudara. Kita lihat teman kita sukses, akhirnya kita jadi terintimidasi. Ya, pendengaran akan firman Tuhan menimbulkan kekuatan buat setiap kita. Iman timbul juga dari pendengaran, saudara. Maka boleh setiap kita sore hari, saya percaya setiap kita yang hadir boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pula membawa berkat yang luar biasa. Saudara, kita beri tepuk tangan yang luar biasa dari Tuhan. Yang keempat, saudara, yaitu Allah bertindak. Itu ada di mana? Di ayat 5 sampai yang ke-7. Ya, kita baca sama-sama. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balakan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara, di ayat ini dari ayat 5 sampai ayat 7 di sini dijelaskan bahwa oknum ketuhanan lebih dari satu, saudara. Karena dibilang baiklah kita, ya kan? Disebut di situ di ayat 6 ya. Dan ia berfirman mereka ini satu bangsa, satu bahasa. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak akan ada yang tidak dapat terlaksana. Ayat ke-7, baiklah kita. Berarti di sini bukan ngomong satu, saudara. Tuhan ngomong sama malaikatnya. Baiklah kita turun dan mengacau balakan di sana bahasa mereka. Jadi kondisinya gini, saudara. Ini mereka lagi di tanah Babel, mereka lagi bangun, ya kan? Mereka bilang, yuk kita bangun kota, kita bangun menara setinggi langit gitu. Lagi bangun proses pembangunannya, Tuhan datang nih, Tuhan lihat. Mereka ini baru satu bangsa dan satu bahasa aja semuanya. Ini baru pertama nih, barulah permulaan usaha mereka. Ini baru begini doang aja nih. Kemarin habis gue musnahin. Kemarin habis gue wipe, tahu wipe, saudara, habis dihapus. Tapi sekarang setelah beranak cucu keturunannya Ham ini mau menyaingi gue. Baru kemarin gue habisin. Cuman karena apa? Manusia bikin ini kenapa? Karena manusia tidak percaya sama Tuhan akan janjinya yang Tuhan kasih kepadamu. Manusia nggak percaya, keturunan Ham ini nggak percaya, maka dia mau menyaingi Tuhan. Dia mau bangun menara setinggi-tingginya. In case kalau terjadi lagi air bah, mereka semua naik ke atas menara tersebut. Alkitab menjelaskan bahwa Allah bertindak untuk menghentikan niat dan keinginan manusia untuk melawan Tuhan. Memang manusia sering itu, saudara. Ada manusia yang kuat di rencana, ada manusia kuat di keuangan, ada manusia lagi yang satu kuat di dalam eksekusinya. Lalu mereka berkomplot ya. Makanya sekarang ada namanya 9 naga ya, tahu saudara ya, di Indonesia ini ya. 9 naga, mereka berkomplot bikin sesuatu bikin project di sana, project sini, project sana, project sini. Menggunakan keuangan mereka, mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan koneksi mereka. Ini bodohnya manusia, saudara. Ini bodohnya manusia, mengandalkan kekuatan manusia masing-masing, dan akhirnya berdampak apa? Berdampak kepada kematian. Kalau Tuhan yang bekerja, saudara, dalam kehidupan kita, selemah apapun, setidak mampu apapun kita dalam hidup kita, pasti kita mampu melewatinya. Amin. Katakan amin, saudara. Kalau Tuhan yang sudah beracara dalam kehidupan kita, kalau Tuhan yang sudah buka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan yang angkat, tidak satupun yang dapat menjatuhkannya. Tapi kalau Tuhan udah tutup pintunya, tidak satupun orang dapat buka. Maka sekarang pilihannya saya kembalikan sama saudara. Mau ngandelin Tuhan apa enggak? Atau mau ngandelin kekuatan sendiri? Keturunan Ham sudah terbukti, saudara, di Kejadian 11. Ayat yang ke-5 sampai ke-7. Mereka mau menyaingi Tuhan. Sesama manusia berkelompok. Memang orang gitu, saudara, manusia gitu. Gak kuat sendiri, ngajakin bikin kelompok, bikin komplotan. Celakanya, keturunan Ham ini bikin komplotan untuk melawan Tuhan. Bahaya itu, saudara.
Itu bahaya sekali saudara. Maka marilah setiap kita saudara sore hari ini boleh mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita belajar yang kelima dari sinear. Yang kelima berarti adalah A, yaitu angan-angan hati hancur. Saat manusia berkomplot saudara, saat manusia merencanakan sesuatu untuk menyaingi Tuhan, bahkan tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan akan hancurkan angan-angannya. Ada di ayat yang ke-8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ya, jadi mereka lagi bangun menara Babel. Tolong air dong, tolong air. Tolong bata ambil. Nah, tolong ini, adukan. And then Tuhan bilang, kita kacau balaukan mereka. Marilah kita kacau balaukan mereka. Langsung gak ada yang ngerti saudara. Gak ada yang ngerti saudara. Ngomong apaan sih? Ngomong apaan sih? Tapi di situ ada 10 orang, mungkin 2 ngerti, 4 ngerti saudara. Tapi yang satu ngomong, yang kedua ngomong, udah gitu, gak ada yang ngerti saudara. Tiba-tiba aja gak ada yang ngerti. Orang bingung, mungkin cek gua apa gimana sih? Apa sih, ngomong apa sih? Jadi terjadilah chaos saudara antara mereka. Memang Tuhan mau kacau balaukan, karena mereka sudah bersongkol. Mereka sudah bersongkol saudara, untuk menyaingi Tuhan. Tuhan gak suka. Tuhan bilang, mari kita kacau balaukan dia. Ubah bahasanya. Dia ngomong apa? Langsung terjadi pecah belah bahasa saudara. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Arab, ada bahasa Batak mungkin sampai sekarang. Makanya sekarang ada bahasa Manado, ada bahasa Ambon, ada bahasa Chinese. Sini siapa orang Ambon? Satu ya. Apa kabar Bu? Mantap. Sini mana orang Chinese mana? Wah, ada orang Chinese. Sehat kok? Sehat. Hauce ya kok ya. Gitu saudara. Jadi lagi kejadian seperti itu, tiba-tiba mereka nggak ngerti satu sama lain omongannya. Ini ngomong apa sih? Jadi tersinggung. Lu ngejek gua udah capek nih gua dari pagi nih ngangkat nyemen. Lu malah udah cabut. Pulang mereka semua bubar. Nah bubarnya ini bukan karena dia tersinggung atau gimana, bubarnya karena memang nggak ngerti bahasanya. Dan akhirnya mereka bikin satu kelompok A yang memang bahasanya ngerti, kelompok B yang nggak bahasanya ini, kelompok C yang bahasanya ini. Udah mereka bubar, diserahkan oleh Tuhan. Pada rencana awalnya apa tadi saudara? Supaya kita tidak diserahkan oleh manusia, tapi diserahkan oleh Tuhan. Saudara, kalau Tuhan sudah bertindak, maka semua angan-angan hati manusia yang jahat akan hancur. Saudara, saya bilang sekali lagi, kalau Tuhan sudah bertindak, semua angan-angan hati manusia yang jahat akan hancur. Tuhan tahu apa yang harus dia berbuat untuk menolong manusia. Saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi rencanamu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi kesembuhanmu. Maka Tuhan sore hari ini akan melakukan mujizat buat setiap saudara. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Saudara, jemaat Tuhan bilang begini saudara. Rancanganmu bukan rancanganku saudara. Jadi manusia boleh berencana, manusia boleh berangan-angan, tapi serahkanlah semua sama Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita bukan apa-apa saudara. Amin saudara. Yang keenam adalah dari senior, yaitu adalah rencana ilahi terlaksana. Dari manusia yang berencana ingin menyayangi Tuhan, lalu Tuhan datang, Tuhan bilang, wah gila nih baru satu kali nih ulah ini, baru gua ini nih. Lalu yang terakhir, Tuhan ingin menggenapi tetap rencananya. Kenapa? Karena Tuhan waktu itu bilang sama Nuh, beranak cuculah, penuhilah bumi. Amin saudara. Maka di yang keenam di senior adalah rencana ilahi terlaksana. Kita baca ayat yang terakhir, di ayat yang ke-9. Ini juga adalah ayat, yaitu ayat sekalian menutup khotbah saya pada sore hari ini. Yaitu adalah, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Yang tadi saya bilang saudara, jadi manusia merencanakan supaya mengamankan posisinya. Manusia boleh, oh gua nanti 11 tahun lagi mau begini, gua sekarang mau ngumpulin teman-teman gua yang satu jalur, sekoneksi sama gua.
Supaya apa, nanti kalau misalkan gua ada ini, wah, jadi nggak akan dipecah belahkan, nggak dipecat mungkin. Jadi tidak diserahkan, Tuhan yang serahkan saudara. Segala sesuatu yang difirmankan Tuhan pasti akan terjadi, amin. Yang percaya katakan amin. Manusia hanya perlu mengikuti rencana Tuhan saja, saudara. Jadi manusia hanya mengikuti rencana Tuhan saja. Apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi, walaupun bagi manusia mungkin perlu waktu untuk menunggu penggenapannya. Yang percaya katakan amin. Saudara, manusia selalu berdoa yang terbaik buat kehidupannya. Selalu berdoa mau ini, mau itu, mau yang itu, mau yang ini. Tapi saudara, seringkali manusia nggak sabar. Sampai akhirnya Tuhan belum menggenapi doanya, ini dia bilang, Tuhan jahat. Dia doa, tapi Tuhan belum jawab, ini dia bilang, kok gini Tuhan? Tuhan jahat. Aku minta anakku ini Tuhan, aku minta orang tuaku sembuh misalnya. Tapi ternyata Tuhan panggil. Lalu dia bilang, Tuhan jahat. Percayalah Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kita, saudara. Kita minta pekerjaan A, lalu kita dipecat, and then kita bilang Tuhan jahat. Kita minta sesuatu, kita mau achieve something, and then gak achieve, Tuhan, lalu bilang Tuhan jahat. Seringkali kita gitu kan manusia, saudara. Saya nggak bilang orang Kristen, saudara. Seringkali manusia seperti itu. Kenapa? Karena banyak di luar sana pun melakukan hal yang sama. Tapi apa yang membedakan mereka dengan kita? Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang pasti menggenapi firman-Nya buat setiap kita, saudara. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu. Yang perlu kita lakukan cuma sabar, saudara. Karena rencana Tuhan yang terbaik, yang terindah buat setiap kita. Amin, saudara. Semoga firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Agar setiap kita tidak sombong kemanapun kita pergi. Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan yang berpegang teguh. Supaya kita berpegang teguh kepada Tuhan. Dalam setiap apapun rencana kita. Kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, saudara. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan, kami percaya dalam kehidupan kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami undang Engkau di dalam kehidupan kami, ya Bapa, agar Engkau yang berperkara dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan, khotbah boleh berakhir, tapi firman Tuhan terus boleh ada dalam hati kami Tuhan, dan terus boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.